Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah di pagi hari ini, hari Selasa tanggal 2 Juni 2020, kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan diklat pengoperasian alat bantu boiler ya. Di tengah kondisi masih pandemi, kita melaksanakan diklat dengan jarak jauh secara online menggunakan aplikasi webinar, aplikasi Zoom, atau bisa menggunakan aplikasi WhatsApp. Untuk memulai kegiatan diklat pagi hari ini, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, sebelum kita memulai, saya mau perkenal terlebih dahulu kepada rekan-rekan semuanya. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka ta'aruf. Nah, ini untuk biodata saya. Nama saya Asep Kurnia. Kalau dari namanya, teman-teman sudah paham kalau saya kelahiran USA, orang Sunda asli. Pendidikan tarikh saya S1 Kimia, unit kerja di Suralaya PGU, Power Generation Unit. Kemudian di samping itu sebagai instruktur tidak tetap di Pusdiklat PLN. Ini ada nomor HP saya, nomor WA, kemudian email saya. Itu untuk kelas perkenalan dari saya. Kemudian adapun untuk sistem belajar online ini ya, jadi belajarnya kita adalah fleksibel ya. Kita belajarnya lebih fleksibel. Nah, di sini untuk proses pembelajaran ya bisa kita lihat untuk poin-poinnya. Di sini ada poin kehadiran 10%, kemudian keaktifan 40%. Keaktifan ini terdiri dari mengerjakan tugas dan keaktifan saat berdiskusi ya. Kemudian di sini adalah ujian ya, ujiannya secara online bobot nilai 50%, kemudian digabung menjadi nilai akhir ya. Ini untuk tata tertib peraturan ketika saat diklat untuk webinar ya, learning. Oke, kita lanjut. Materi yang akan kita bahas yang pertama itu adalah prinsip kerja dan jenis boiler ya. Jadi yang akan kita bahas itu adalah prinsip kerja dan jenis boiler. Nah, pada unit pembangkit boiler juga disebut sebagai steam generator ya, atau pembangkit uap yang menghasilkan uap. Mengingat arti kata boiler hanya pendidih, sementara pada kenyataannya dari boiler dihasilkan uap superheat bertekanan tinggi ya. Di sini ada auxiliary unit. Kemudian di sini ada boiler ya. Ini adalah pembantunya, ada core handling, di sini ada AC handling, dan di sini ada peralatan dari boiler itu sendiri ya. Kalau kita lihat di sini, ini untuk high temperature high pressure steam. Jadi boiler tipenya PC pulverized cool, ada mill pulverizer, di sini ada boilernya, ini ada ID fan, ada electrostatic precipitator, kemudian ini ada FD fan, di sini ada VA fan ya. Kemudian boiler yang dihasilkan, uap yang dihasilkan masuk ke turbin generator ya. Yang turbin generator memutarkan turbin. Nah, selanjutnya turbin dengan putarannya coupled dengan generator menghasilkan listrik ya, selanjutnya ditransmisikan ke jaringan. Nah, si boiler ini di mana prosesnya itu menggunakan airnya itu adalah air demin ya. Di sini ini peralatan dari water treatment plant ya. Ini jadi tata letak boiler. Jadi tata letak boiler di unit itu induction unit, ada boiler, turbin generator, kemudian ke unit electricity. Nah, kemudian di sini ada prinsip kerja boiler ya. Prinsip kerja boiler pertama itu adalah dia merubah energi panas dari pembakaran bahan bakar menjadi energi panas yang dikandung oleh uap air itu.
Nah, si boiler ini sebetulnya mengkonversikan energi ya, energi panasnya itu diserap dari energi kimia. Energi kimianya itu adalah dari proses pembakaran batu bara. Nah, kemudian energi panasnya itu dari kalor itu diserap ya oleh air. Nah, uap air tersebut kemudian dia mendidih itu menjadi uap. Kemudian boiler ini merubah air feed water ya, air pengisi. Nah, air pengisi boilernya dari mana? Air pengisi boiler itu adalah air demin, di mana memiliki conductivity itu di bawah 0,2 mikrosiemens menjadi uap panas lanjut atau superheat steam yang akan digunakan untuk memutarkan turbin. Nah, ini kita di sini bisa lihat ya. Ini adalah gambar dari drumnya. Ini ya dari drumnya. Ini air. Ini ada feed water drum ya. Dia masuk. Nah, di sini riser tube. Ini ada riser tube. Dia masuk riser tube. Di sini masuk ke steam drum ya. Steam drum. Di bawah ini ada boiler water. Kemudian yang atas nanti ke steamnya. Kemudian turun dia adalah ke down kamar itu ya, sirkulasi untuk airnya. Ini gambar fisik dari boilernya. Di sini ada area superheat ya, area superheat. Di sini exhaust gasnya, gas buangnya. Ini adalah safety valve, ini adalah saturasi steam ya. Ini adalah burnernya, bahan bakar ya, untuk bahan bakarnya. Oke, ini perpindahan panas dan fungsi utama boiler. Nah, yang pertama di sini adalah perpindahan panas dalam boiler terjadi dalam proses yang pertama itu adalah radiasi di ruang bakar, gitu ya. Yang namanya dengan radiasi di ruang bakar. Kemudian konveksi ya, konveksi di economizer, air heater, dan primary superheater. Kemudian konduksi ya, dengan adanya material di pipa-pipa. Kemudian kombinasi radiasi dan konveksi di secondary superheater dan reheater. Nah, fungsi utama boiler itu untuk apa fungsi utamanya? Yang pertama itu adalah untuk memproduksi uap sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Nah, di sini artinya ada spesifikasi yang dibutuhkan. Tentunya setiap boiler itu berbeda-beda baik dari kualitasnya ataupun kuantitasnya. Jadi tergantung desain dari pembangkit itu sendiri ya. Berapa MO yang dihasilkannya, berarti berapa pressure main steamnya, itu otomatis akan mempengaruhi dari jenis boilernya. Nah, kemudian selanjutnya fungsinya itu adalah untuk memanaskan uap jenuh yang dihasilkan menjadi uap panas lanjut sebelum digunakan untuk memutar turbin. Nah, itu. Yang selanjutnya itu adalah memanaskan ulang uap bekas atau memutar HP turbin ya. Jadi atau kita katakanlah adalah reheater ya, reheat ya, kalau kita mendengar istilah di unit itu adalah reheat ya. Jadi ketika dia uap dari superheat ya, dari superheat kemudian memutarkan HP turbin, exhaust dari HP turbin itu dipanaskan kembali ya, itu yang dinamakan dengan reheater, reheat ya. Nah, kemudian ini adalah jenis boiler ya. Jenis boiler itu ada jenis boiler pipa api, ya ini jenis boiler pipa api. Kemudian ada jenis boiler pipa air ya. Kalau kita lihat di sini, kalau pipa api berarti pipa-pipanya itu dia berisinya itu adalah air ya. Kemudian yang di bawahnya itu dia adalah air ya. Jadi air, pipanya itu dia adalah api ya, terutama ya. Otomatis airnya ini dia akan menyerap. Air itu dia akan menyerap panas yang dari pipa api itu.
Kemudian di sini adalah boiler pipa air ya, boiler pipa air. Ini boiler pipa air yang sering digunakan di unit teman-teman ya, boiler pipa air. Nah, ini adalah ada combustion chambernya untuk pembakarannya. Ini ada steam drumnya. Ini adalah water inlet ya. Dia masuk ke water tube, masuk dia ke steam drumnya. Ini jadi berdasarkan tipe pipanya ya. Jadi kalau berdasarkan tipe pipa, boiler itu dibagi dua. Ada boiler pipa api, kemudian boiler pipa air. Nah, selanjutnya kalau berdasarkan jenis pembakaran, berdasarkan jenis pembakaran, boiler ini dibagi menjadi 3. Oke. Yang pertama itu adalah boiler stoker. Ini boiler stoker. Nih, boiler stoker ya. Kalau boiler stoker itu biasanya boiler kecil untuk perusahaan kayak seperti tekstil, itu sebagai pemanasnya itu boiler stoker. Kemudian di sini ada boiler dengan PC, pulverizer cool, yaitu PC. Kemudian yang kedua itu ada boiler CFB ya. Ini boiler CFB. Jadi ada 3, ada boiler stoker, boiler PC, kemudian boiler CFB ya. Oke, tugas yang pertama buat teman-teman semuanya, di unit teman-teman yang unitnya PLTU, boilernya itu jenis apa yang digunakan? Boiler stoker kah? Boiler PC kah? Atau boiler CFB? Nah, kemudian silakan difoto gambarnya, kemudian kirimkan ke saya untuk tugas yang pertama, yaitu untuk menentukan jenis boiler. Oke, ini yang pertama akan kita bahas, ini adalah boiler stoker ya. Ini boiler stoker. Nah, stoker boiler adalah sistem pembakaran yang terjadi di boiler dengan memasukkan bahan bakar padat pada bed pembakaran yang tetap. Jadi bahan bakarnya dia padat. Jadi artinya bentuknya itu masih besar-besar ya, ukurannya itu. Udara yang digunakan untuk proses pembakaran dengan kecepatan yang kecil. Jadi dia kecepatannya kecil nih. Ya, kecepatannya kecil. Ukuran untuk tipe boiler ini terbatas sehingga kemampuan untuk menghasilkan uap maksimum 50,4 kg per second ya. Jadi untuk sedikit sekali ya. Karena di sini yang digunakan itu ya perusahaan-perusahaan tekstil untuk sebagai pengering ya, untuk sebagai pengering. Nah, keuntungan tipe boiler ini adalah dapat merespons secara tiba-tiba perubahan beban dan dapat membakar bahan bakar dalam jumlah besar sekaligus. Ya, ini tipe boiler stoker ya. Nah, kemudian tipe boiler stoker ada chain grade-nya atau traveling grade stoker. Ini ya yang dikatakan traveling grade-nya. Ini traveling grade-nya ya. Traveling grade-nya. Nah, jadi batu bara itu diumpankan ke ujung grade baja yang bergerak. Nah, jadi diumpankan ke sini. Nah, dari cool feeder, nah masuk ke ujung grade yang bergerak. Nah, sebagai grade bergerak sepanjang tungku, nah batu bara terbakar sebelum jatuh pada ujung sebagai abu ya. Jadi dia sebelum terbakar ujung pada abu yang di sini itu. Beberapa tingkat keahlian yang diperlukan terutama bila membuat perapian, damper udara dan bevel untuk menjamin pembakaran yang bersih serta menghasilkan minimum yang tidak terbakarkan dalam abu. Nah, ini skematik boiler CFB ya. CFB ini boiler dari jenis CFB. Nah, boiler CFB ini dia menggunakan pasir silikon ya. Nah, ini ada beberapa, jadi intinya ada secondary air, kemudian primary air, secondary air, primary air. Nah, ini sama, jadi ada batu baranya di sini cool 50%,
inner bed 100 ton, inner bed seperti pasirnya ya, pasir kuarsanya. Nah, ini untuk proses pembakarannya ya, fly ash-nya. Ini kemudian batu baranya ya. Jadi dia berdasarkan dengan pasir ya, pasir jadi panaskan, kemudian pasirnya itu dia menyebar ke seluruh sini ya. Jadi batu bara yang tidak terbakar dia balik lagi ke sini. Nah, ini untuk boiler yang jenisnya CFB. Nah, pengertian boiler CFB yang pertama adalah circulating. Jadi artinya terjadi sirkulasi batu bara yang belum habis terbakar dari furnace ke cyclone ya. Kemudian masuk ke seal pot dan kembali lagi ke furnace ya. Jadi ada sirkulasi. Kemudian fluidis, pembusan udara primer untuk menjaga material bed dan batu bara tetap melayang di dalam furnace ya. Material bednya biar dia melayang di atas furnace ya, batu bara untuk pasir siklonnya. Nah, bed material ini material berupa partikel-partikel kecil seperti pasir kuarsa, bottom ash yang digunakan sebagai media awal ya, transfer panas dari pembakaran HST ke pembakaran batu bara. Nah, bagaimana prinsip kerja dari boiler CFB? Ya, boiler CFB yang pertama, agar kepadatan yang ada dalam furnace yaitu bed material dapat terangkat dan mengalir, maka diperlukan dengan kecepatan gas minimum agar dapat terangkat dan keluar furnace ya. Jadi intinya diperlukan untuk dengan kecepatan gas minimum agar partikel dapat terangkat dan keluar furnace. Nah, pembakaran bahan bakar padat di dalam furnace terjadi akibat turbulensi ya, berbenturan dengan media pembakarannya yaitu pasir. Jadi artinya kalau di dalam CFB itu jadi si batu baranya itu panas kemudian membakar pasir. Nah, pasir panas itu dia disirkulasikan. Nah, sisa bahan bakar padat yang belum terbakar akan disirkulasi melalui siklon atau kompak separator ya. Ini kita bisa lihat di sini. Ini untuk kecepatan pada jenis-jenis boiler ya. Ini 8 sampai 10, 2,3 sampai 3, 1,2 sampai 3, 4,6 ya sampai 7, 46, sampai 10 ya. Nah, kemudian ini adalah sistem pulverizer cool. Jadi menggunakan batu bara ya, pulverizer. Ya, jadi bahan bakar padat pada pulverizer ini adalah bahan bakar yang berbentuk tepung halus ya, atau ukurannya itu sekitar 200 mesh ya. Bahan bakar yang halus seperti tepung ini bercampur dengan udara di burner yang kemudian menuju boiler ya. Aliran bahan bakar yang menuju furnace boiler bercampur dengan udara dan terbakar di furnace. Jadi artinya yang pertama itu ketika di PC itu batu bara ya, batu bara itu digerus dulu dalam meal pulverizer. Setelah digerus kemudian dihembuskan ke udara primer, masuk dia ke furnace bercampur dengan bahan bakar, akhirnya dia terbakar ya. Nah, salah satu sistem yang paling populer untuk pembakaran batu bara halus adalah pembakaran tangensial dengan menggunakan 4 sudut terbakar ke sudut untuk menciptakan bola api pada pusat tungkunya ini. Nah, ini kalau sistem pulverizer cool yang pertama itu adalah penanganan batu bara ya. Ada divisi core handling. Jadi kalau yang namanya terutama di tempat saya di Surulaya Power Generation Unit ada yang namanya PC ya, menggunakan PC ada penanganan batu bara core handling. Jadi dia yang menangani batu bara mulai dari pembongkaran di dermaga dia sampai masuk ke bunker ya, dia sampai masuk ke bunker. Jadi tim core handling lah yang mengatur bagaimana proses pengisiannya. Ketika sudah masuk ke bunker, kemudian dia ini sudah masuk dari physical handling ya sampai ke bunker,
kemudian diatur molekul feeder masuk ke penggiling ya, pulverizer, mill pulverizer ya. Kalau di kita beban di Suralaya yang 5 sampai 7, kebetulan saya di unit 57, itu bebannya itu adalah 600 mW, di mana memiliki 6 mill pulverizer ya, 6 mill pulverizer. Kemudian biasanya kalau batu baranya bagus 5 mil operasi, 1 mil standby itu ya. Kemudian dia masuk ke ketel uap ya, ke boilernya. Jadi berarti boiler yang digunakan pun itu adalah namanya boiler subkritikal ya, boiler subkritikal, di mana pressure main steamnya untuk memutarkan itu sekitar 169 kg per cm dengan temperatur 539 derajat Celcius itu. Kemudian di sini ada pemanas udara ya, pemanas udara atau air heater ya, atau pemanasan udara. Kemudian ada penangkap abu, elektrostatik precipitator. Nah, kemudian ada pengontrol emisi gas buang ya. Pengontrol emisi gas buang itu ya, pengontrol emisi gas buang adanya itu pengontrol itu namanya di CEMS ya, Continuous Emission Monitoring System. CEMS-nya itu biasanya adanya di stack-nya ini, di stack itu. Kemudian sistem pembuangan abu ya, as disposal system. Jadi ada divisi juga, divisi dari ascending system. Ya, abu itu kan terbagi menjadi dua. Ada yang namanya bottom as ya, itu abu yang langsung turun dengan berat jenis yang tinggi. Ada juga yang namanya fly ash ya, fly ash system atau abu terbang. Nanti yang akan ditampak di EP, di elektrostatik precipitator. Nah, kemudian ini ada jenis-jenis tekanan ruang bakar boiler. Ada PLTU dengan pressure boiler, ada PLTU dengan balance draft boiler, ada PLTU dengan vacuum boiler. Itu. Nah, di sini ini ada pressure boiler, berarti dia hanya menggunakan FD fan. Biasanya kalau untuk yang jenis pressure boiler itu adalah PLTU minyak ya, PLTU minyak itu, FD fan. Kemudian ini ada vacuum boiler, jadi boilernya negatif ya. Berarti dia hanya menggunakan ID fan. Oke, dan kemudian yang ketiga itu adalah balance draft boiler. Jadi artinya tekanannya seimbang, sedikit negatif ya. Ada FD fan, kemudian ada ID fan-nya. Nah, itu. Oke, tugas yang kedua bagi teman-teman, setelah tadi sudah mengetahui jenis boiler yang digunakan, apabila teman-teman bekerja di PLTU, tugas yang kedua, tekanan ruang bakar boiler yang digunakan dari 3 ini termasuk tekanan yang mana? Tugas yang kedua ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini balance draft boiler. PLTU dengan balance draft boiler, tekanan berimbang biasa digunakan untuk pembakaran bahan bakar batu bara. Nah, tekanan ruang bahan bakar dibuat sedikit di bawah tekanan atmosfer. Biasanya sekitar minus 10 ya. Kalau di kita Suralaya minus 12 ya, desain itu. Nah, tekanan ini itu dihasilkan dari pengaturan 2 buah kipas. Ada kipas sisa paksa ya, Indus draft fan atau ID fan, kemudian kipas tekanan paksa forced draft fan atau FD fan. Ini. Nah, ini untuk gambarnya. Yang pertama di sini ada bunker ya. Ada bunker. Bunker ini yang mengisinya itu yang tadi tim dari coal handling system, pembongkaran dari dermaga, dia masuk ke BC, belt conveyor ya, masuk ke belt conveyor, kemudian masuk ke cool feeder, dari cool feeder itu masuk ke mill pulverizer, digerus sampai ukurannya 200 mesh, kemudian dihembuskan batu bara ya dengan udara primer air fan masuk ke dalam boiler ya, bercampur dengan udara dari udara sekunder, kemudian terjadilah proses pembakaran boiler ya. Kemudian di sini ada pemanas juga, air heater ya. Di sini air heater memanfaatkan dari gas buang ya, ada air heater, ini FD fan. Kemudian selanjutnya gas buangnya itu
masuk ke di sini adalah ke EP, ada elektrostatik presipitator, tujuannya itu adalah proses untuk penangkapan abu ya. Penangkapan abu di mana partikel abu itu kan sifatnya dia negatif. Nah, kemudian partikel-partikel yang ada di elektrostatik presipitator itu adalah dia bernilainya dia positif. Terkumpul, kemudian ada semacam hamarnya itu ya, otomatis dia turun dari EP, kemudian dari ID pen, kemudian dia dibuang ke stack ya untuk udaranya. Nah, ini untuk sebetulnya ini adalah sirkulasi air dan uap di boiler ya, sirkulasi air dan uap di boiler. Ini untuk pelajaran yang kedua sebagai pengenalan saja. Nanti yang namanya di boiler akan mengenal istilah sirkulasi air dan sirkulasi uap ya. Itu untuk pelajaran yang kedua sebagai pengenalan ya. Nanti kita akan belajar bagaimana prinsip sirkulasi air di boiler ya. Yang pertama harus kita paham itu air yang kita gunakan itu adalah air demin ya. Sirkulasi air di boiler pun itu terbagi menjadi dua. Ada sirkulasi secara alami dan ada sirkulasi secara paksa ya. Jadi sistem air boiler merupakan suatu mata rantai rangkaian siklus fluida kerja. Boiler mendapatkan pasokan fluida kerja air ya. Pasokannya itu yang pertama itu kan dari sistem water treatment plant. Kemudian menjadi air demin ya, menjadi air demin. Nah, kemudian setelah air demin itu masukkan ke hot well, dari hot well masuk ke CEP, condensate system, baru masuk ke feed water dipompakan ke drum ya. Nah, drum masuk ke economizer, kemudian tampung ke boiler. Tuh. Nah, itu sebetulnya hanya sebagai pengenalan saja. Jadi yang pelajaran yang pertama itu adalah prinsip boiler dan jenis-jenis boiler ya. Mungkin itu untuk pelajaran yang pertama, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.